Perkenalkan, nama saya Abner Rotia dengan NIM 0024320026, kelas A, semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pendapat kelompok kami, kelompok 6, tentang pembelajaran berbasis HOTS. Oke, yang pertama merupakan kemampuan atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Saat dalam konteks terkini sebagai kemampuan yang meningkatkan bentuk pemahaman yang lebih dalam dan konseptual dengan berdasarkan pada konseptual Bloom taksonomi yang dirumuskan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Tersebut memiliki anak-anak kognitif dengan tingkat kemampuan berpikir mulai dari yang rendah atau lower order thinking skill hingga yang tinggi atau higher order thinking skill. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat melakukan proses penilaian dan mengevaluasi suatu permasalahan sehingga dapat menciptakan solusi. Peserta didik dengan kemampuan tingkat tinggi juga mampu berpikir kritis dan kreatif atau Krulik dan Rudnick 1999. Dijen, guru dan tenaga pendidikan kemampuan Mendikbud Supriano menyatakan kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21, di mana peserta didik harus memiliki keterampilan hidup dan berpikir, kecakapan belajar dan berinovasi, serta kemampuan memanfaatkan media dan teknologi telekomunikasi atau Fajar 2018 menurut Widodo 2013. Kemampuan peserta didik sebaiknya diukur, dan Suprapto menyatakan kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21, di mana peserta didik harus memiliki keterampilan hidup dan berpikir, kecakapan belajar dan berinovasi, serta kemampuan memanfaatkan media dan teknologi. Pendidikan abad 21, nama peserta didik harus memiliki keterampilan hidup dan berpikir, kecakapan belajar dan berinovasi, serta kemampuan memanfaatkan media dan telekomunikasi menurut Widodo 2013. Kemampuan peserta didik sebaiknya diukur, dan Supriano menyatakan kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21, di mana peserta didik harus memiliki keterampilan hidup dan berkarir, kecakapan belajar dan berinovasi, serta kemampuan memanfaatkan media dan telekomunikasi. 1. Rumus masalah. 1. Bagian model-model pembelajaran berbasis HOTS. Kedua,
bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa melalui model pembelajaran berbasis HOTS. 3. Bagaimana cara mengintegrasikan model pembelajaran berbasis HOTS dengan kurikulum yang ada. Selanjutnya tujuan. 1. Bagaimana model-model pembelajaran berbasis HOTS. 2. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa melalui model pembelajaran berbasis HOTS. 3. Bagaimana cara mengintegrasikan model pembelajaran berbasis HOTS dengan kurikulum yang ada. Lanjut pembahasan. 1. Pengertian HOTS. HOTS dalam pembelajaran adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill, yang berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS merupakan kemampuan berpikir yang mendorong seorang untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang suatu masalah. HOTS mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan memecahkan masalah. HOTS juga termasuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah, berargumen, dan mengambil keputusan. Indikator HOTS meliputi memahami, menganalisis, mengevaluasi, menemukan solusi, mengkreasi, berargumen, mengambil keputusan. Soal HOTS adalah soal yang dirancang untuk menguji kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Soal HOTS sering digunakan dalam berbagai ujian, mulai dari ujian sekolah hingga UTBK, SNBT. Istilah HOTS pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom, DKK, melalui buku berjudul Taxonomy of Education Objective. Oke, sekian. Yang kedua, model-model pembelajaran HOTS. 1. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, menggunakan masalah nyata untuk memotivasi siswa belajar. Selanjutnya, siswa bekerja dalam tim untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator dalam mentor. 2. Model pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja pada proyek yang kompleks dan berdurasi lama. Proyek harus memenuhi standar dan kriteria yang jelas. Siswa belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman-teman. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis inquiry. Siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Siswa belajar melalui proses penemuan dan eksplorasi. Guru berperan sebagai fasilitator dan mentor. Yang keempat, model pembelajaran berbasis diskusi. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk memahami konsep dan ide. Siswa belajar melalui proses
berbagai pendapat dan pengalaman. Yang kelima, model pembelajaran berbasis simulasi. Siswa belajar melalui simulasi yang mirip dengan situasi nyata. Siswa dapat menguji coba dan mempelajari konsep dan ide. Yang keenam, model pembelajaran berbasis berpikir kritis. Siswa diajak untuk berpikir kritis dan analitis. Siswa belajar melalui proses menganalisis dan mengevaluasi informasi. Yang ketujuh, model pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Siswa diajak untuk memecahkan masalah yang kompleks. Siswa belajar melalui proses menganalisis dan mengevaluasi informasi. Yang kedelapan, model pembelajaran berbasis pengembangan proyek. Siswa bekerja pada proyek yang kompleks dan berdurasi lama. Proyek harus memenuhi standar dan kriteria yang jelas. Oke, masuk pada kesimpulan. Model-model pembelajaran berbasis SWOT dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan kreatif. Siswa pembelajaran berbasis SWOT juga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman-teman. Dan juga model pembelajaran berbasis SWOT juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Lanjut di penyelesaian. Yang pertama, pembelajaran berbasis SWOT oleh Prof. Dr. Abu Ahmadi 2018. Kedua, model-model pembelajaran berbasis SWOT ditemukan oleh Dr. H.M. Nurdin pada tahun 2020. Yang ketiga, pembelajaran berbasis SWOT teori dan aplikasi ditemukan oleh Prof. Dr. H.J. Siti Fatimah pada 2019. Lanjut artikel pembelajaran berbasis SWOT, konsep dan aplikasi ditemukan oleh Prof. Dr. H. Abu Ahmadi. Lanjut contoh. SWOT adalah pembelajaran SWOT dalam pembelajaran adalah singkatan dari Older Thinking Skill yang diberikan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, SWOT mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan memecahkan masalah. SWOT juga termasuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, masalah dalam kelas. Kita sebagai guru mampu menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin dari saya hanya itu saja.